Kalian semua sudah mati. Tinggal giliran saya. Adanya yang busuk meninggal. Itu awalnya lihat pocong itu. Di Bogor tuh satu persatu diambil, Bang. Cuman disisain satu keluarga tuh yang paling gede, itu juga dia bikin obatnya sampai ke sana ke sini. Jadi kata dia, pengakuan dia itu memang bapak saya punya kesugihan pocong, tapi almarhum itu sebelum meninggal nggak pernah titip pesan apa-apa. Jadi kita nggak tahu kalau si almarhum itu punya perjanjian dengan setan gitu. Akhirnya dia itu minta makannya itu sebenarnya bukan sesaji atau tapi nyawa orang. Akhirnya dimasukin lah si sosok neneng itu ke tubuh si cowok ini, Bang. Selang beberapa menit kemudian tuh langsung loncat dia, Bang, lagi duduk. Kayak ringan banget gitu, langsung berdiri sambil sedekap. Saya Neneng. Yang mengganggu kalian itu sosok jahat dan bukan saya. Malamnya kalau lagi enak-enak tidur tuh suara orang nangis, bising banget gitu di luar. Kadang orang minta tolong tuh di dalam kamar, ditengok sosok pocong, tapi nggak lama gitu, cuman sepintas. Iya, siapa yang tahan coba ya kan? Ya orang kerja nggak sedikit, Bang, kemarin naruhnya di situ. Kalau 1-2 orang mungkin bisa aja penakut gitu kan. Itu 15 orang, Bang, kabur semua malam itu. Mau apa kalian di rumahku? Masyarakat atau warga sekitar kok banyak yang ngeluh lagi seperti ini, kata bokap tuh kan. Akhirnya kita rembukan, akhirnya kita kumpulin warga yang ngerasa pernah ngeliat tuh, hampir semua, Bang. Kesaksiannya banyak? Sampai sumpah, demi Allah, Bang, gua lihat, demi Allah, Pak, gua lihat gitu. Sampai ibu-ibu, gua lihat sampai pingsan gitu. Ada yang sampai pingsan? Ada, itu ceritanya dia mau pergi ke pasar, Bang. Jam 2:30 subuh. Pas dia buka pintu katanya, dikirain anaknya bercanda, Bang, gedor-gedor pintu belakang. Yang namanya emak-emak kan, wah lu kalau mau masuk aja gitu, nggak usah gedor-gedor, orang gua juga udah bangun kok mau berangkat ke pasar. Pas dibuka pas sosok pocong itu, Bang. Tolong! Siapapun tolong saya! Kau akan mati. Tolong! Jangan bunuh saya! Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gue Arfi. Ya, hari ini gue akan lanjutin kisah yang di minggu lalu ya. Mungkin lu udah pada nonton. Buat yang belum pada nonton, kisah ini tentang saudara salah seorang kerabat ya dari narasumber yang mengalami kejadian mengerikan, pembunuhan disertai dengan hal yang sangat sedih lah. Akhirnya almarhumah ini bukan rohnya ya, bisa dibilang ini jin yang menyerupai dan disebut jin korin, bergentayangan di kampungnya. Saking parahnya teror itu mengakibatkan kampung itu banyak orang yang memutuskan untuk pindah dan menjadi kampung mati. Lu pengen tahu siapa narasumbernya? Langsung kita kembali perkenalan dengan Abang Opik. Apa kabar? Alhamdulillah, Bang, sehat, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Bang Opik. Ini ketemuan kita udah ketiga kali, Bang Opik ya. Betul. Dan gue pengen denger kelanjutan dari kisah kita yang minggu lalu, Bang Opik, tentang masih kerabat Bang Opik ya. Betul. Itu yang bernama Neneng. Nah, ini kalau boleh tahu kisi-kisinya yang mau kita angkat kelanjutannya seperti apa, Kang Opik? Iya, ini santer-santernya di bulan puasa kemarin lagi, Bang. Baru kemarin ini? Baru kemarin ya, beberapa bulan yang lalu itu gue dapat selentingan dari beberapa warga di sana kalau saudara sepupu gue itu kembali bergentayangan, Bang, di kampung situ. Gentayangan lagi? Gentayangan lagi, Bang. Oke. Dan di sini buat lu yang pengen tahu kenapa dan sebab musababnya sampai ini terjadi, lu ikutin kisah ini seperti biasa. Lu siapin kopi, cemilan, dan rokok. Dan yang buat nggak ngerokok ya lu maklumin. Kalau lu nggak mau maklumin ya lu skip aja, nggak usah pusing. Oke brother, lu ikutin Bang Opik cerita. Kalau emang nggak kepepet, gua nggak akan potong. Halo, gua Arfi. Saat ini gue masih di Sukabumi untuk menuntaskan kisah pocong Neneng yang kedua. Berawal dari sepupu Kang Opik yang bekerja di Jakarta, lalu dibunuh dan diperkosa sehingga menuntut balas agar pelakunya dapat ditangkap dan juga disempurnakan sesuai permintaan terakhirnya. Kampung yang tadinya mati mulai ramai kembali. Entah gerangan apa yang membuat pocong Neneng gentayangan kembali
bahkan lebih brutal. Dan apa hubungan Neneng dengan pesugihan pocong yang melibatkan sosok iblis yang sangat kuat? Bahkan pocong Neneng sendiri mengakui tidak berani mendekat. Di akhir kisah akan merujuk pada satu keluarga yang habis dimangsa iblis pesugihannya sendiri. Dan bagaimana cara mereka memutuskan perjanjian tersebut. Lo ikutin deh kisahnya sampai selesai. Oh iya, jangan lupa buat lo semua yang pengen berbagi kisah di sini, selagi lo ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, lo boleh hubungi nomor yang tertera 0813 30.146. Kalau cerita lo oke, pasti akan gue datangin. Oke, brother? Jangan malu-malu, lo kirim voice note. Yuk, kita gas. Bang Opik, kan di episode yang waktu itu kita udah sempat membahas ya bahwasannya koren dari Neneng ini sempat ditarik dan ditanyakan kenapa dia seperti itu. Harusnya dong itu sudah selesai dong. Betul. Harusnya waktu itu kan sempat beberapa kita bilang beberapa tahun lah gitu kan, aman bang. Tapi setelah kemarin bulan puasa itu yang gua heran, yang di sini makanya gua heran bang. Harusnya kan setan itu dibelenggu ya di bulan puasa. Tapi kenapa telur si Neneng itu munculnya di bulan puasa kembali gitu. Di bulan puasa kembali itu lebih parah daripada yang awal bang. Dia itu telurnya itu ya gua juga dapat selentingan awalnya sih bang, gua juga nggak percaya gitu kan, karena posisi telurnya itu munculnya di bulan puasa. Nah tapi karena gua merasa dia itu sepupu gua bang, gua mikirnya wah ini jangan-jangan ada oknum yang memanfaatin almarhum gitu kan, takutnya apa orang mau jahat atau gimana lah. Habis itu gua nggak percaya bang, jadi banyak selentingan yang ngomong ke gua tuh nggak gua anggap. Emang apa aja sih yang lu dengar saat itu? Jadi warga bilang ke gua bukan satu orang dua orang bang, jadi hampir semua warga di situ bilang jadi si pocongnya itu udah berbentuk pocong itu gedor-gedor rumah tiap malam keliling kampung. Jadi bukan satu orang dua orang bang gitu. Kalau awalnya sih satu orang dua orang nggak gua gubris gitu kan, nggak gua anggap gitu kan. Akhirnya lama kelamaan kan banyak yang ngomong, gua nggak enak juga kan, nggak enak hati lah, itu saudara gua gitu. Bener. Kan. Awalnya kan udah tenang gitu kan, udah apa yang membuat waktu dulu yang pertama itu kan apa yang menyebabkan di agen tayangan itu kan akhirnya udah terkuak tuh bang, udah terbongkar dan udah aman beberapa tahun yang lalu tuh. Akhirnya masa muncul lagi di bulan puasa kemarin bang. Bulan puasa kemarin. Jadi bukan satu orang dua orang bang, hampir semua warga yang suka beraktivitas tengah malam di atas jam 10 malam itu sampai jam 3 subuh tuh sering ditemuin bang. Nggak jarang juga warga yang diketuk pintunya bang. Dari situlah gua coba buat nelusurin kan, bener apa enggaknya sih sebenarnya telur si Neneng ini santer lagi gitu kan di kampung situ. Akhirnya gua sempat nemuin salah satu temen deket gua yang ada di kampung situ bang. Gua sebut aja namanya si Wahyu gitu kan. Gua samperin ke rumah dia tuh sengaja sore-sore. Dia bilang, syukur bang lu kesini, gua mau ngobrol. Ya gua juga mau ada yang gua tanyain ke lu yuk, gua gitu kan. Iya bang, kita di dalam aja yuk ngobrolnya biar lebih enak lah sambil ngopi gitu kan. Ngobrol dulu tuh ngalor ngidul, jangan tanya-tanya kabar karena kita udah lama gak ketemu bang. Akhirnya disitulah gue yang ngawalin buka pembicaraan, karena mungkin kalau dia yang ngomong duluan ke gue dia ngerasa nggak enak lah gitu kan, segan gitu kan. Akhirnya gue tanya, yuk apa bener sih sepupu gue rame lagi di sini? Ya bener bang, gue juga awalnya nggak percaya gitu kan, tapi gue nyaksiin sendiri dia ngetuk pintu gue bang di jam 1:30 subuh katanya. Terus habis itu masa sih yuk bener bang, tapi lu mau percaya terserah, mau enggak terserah, tapi kalau pengen lebih jelasnya lu buktiin aja malam sekarang katanya. Ini kebetulan bang habis hujan malam Jumat gitu kan, kita tunggu dari jam 11 sampai jam 3 subuh aja. Dia itu munculnya dari di atas jam 10, jadi di jam 10 itu nyampe jam 3 bang, batas waktunya. Jadi nggak malam-malam banget dan nggak siang-siang banget gitu kan. Sorry, ini berarti lu datangin ke lokasinya si rumahnya almarhumah? Enggak, di atas. Di atasnya? Nah, di rumah warga yang ngerasa diteror katanya. Kan di situ habis ngobrol-ngobrol, waktu itu kan gue masih sore tuh bang. Gue suruh nginep di situ, oke lah. Gue sambil cari-cari informasi, gue main tuh ke tetangga-tetangga sebelah si Wahyu kan. Bukan satu orang dua orang bang, ibu-ibu ngomong bang, tukang ojek ngomong, yang suka belanja ke pasar juga ngomong. Akhirnya ya udahlah, gue pengen ngebuktiin malam ini nginep di rumah lu. Itu habis maghrib bang, sepi bang. Udah kayak kampung mati, padahal ada penghuninya bang, di atas tuh rame biasanya. Itu sepi lagi kayak awal-awal dulu si Neneng waktu pertama meninggal.
Nah dari situ kata si Wahyu, bang, jangan tidur bang, kita tungguin nih dari jam habis isya ini nanti nyampe jam 3 subuh. Nanti pasti ada bang gitu kan. Awal-awalnya gue nggak percaya bang. Pas di jam 1 itu gue ngedenger suara teriak bang. Suara Minta tolong. Awal-awalnya gue nggak percaya sama si Wahyu. Kata si Wahyu jangan keluar dulu bang, dengerin dulu aja yang jelas dari jauh gitu kan. Itu ternyata yang minta tolong itu bukan setannya si Neneng bang. Jadi warga yang lihat pocong si Neneng. kaget. Akhirnya keluar semua warga tuh bang. Ya, gue juga ikut keluar dan gue tanya ada apa. Tadi dari sini tuh di sebelah sini samping rumah kan ada pohon pisang. Ada penampakan pocong Neneng katanya. Kayak dulu katanya. Ya taunya kan itu pocong Neneng gitu kan. Masa sih gue bilang. Gue nggak percaya bang awal-awalnya kan. Ya udahlah, gue nginep di situ. Itu di jam berapa kalau nggak salah, jam 1 jam 2-an lah. Oke, di malam itu gue nggak lihat apa-apa bang. Tapi di situ timbullah rasa kepenasaran gue, bener nggak sih ini pocong si almarhum gitu kan. Nelor lagi, akhirnya gue nginep lagi di malam keduanya. Di situ gue dibangunin, waktu itu gue tidur bang, karena gue nungguin kagak ada terus gitu kan. Nah di pas jam 11:30 gue dibangunin. Bang lu bangun bang, lu ikut gue yuk katanya. Itu diintip bang, dari tirai itu ada Si Neneng ini? pocong itu. Tapi yang gue lihat itu ya beberapa kali gue lihat penampakan pocong itu nggak pernah loncat yang kayak di film-film bang. Pocong itu nggak loncat bang. Apa tuh, gimana? Jadi melayang bang, kayak kena angin tuh. Tapi dia ke dinding itu nembus. Jadi ini dinding ada rumah, ada bangunan kosong tuh. Kan kalau di atas jelas tuh rumah yang terbengkalai itu kan. Dia masuk dinding nanti ada di sini tuh. Jadi tembus dinding kayak nggak ada beban, nggak ada dinding gitu. Dia bisa nembus dinding bang. Jadi terbang bang, melayang. Bang katanya. Ya udahlah gue bilang kan. Udah habis itu ya udah gua perhatiin, tapi nggak masuk ke rumah si almarhum bang, si pocong itu. Tapi dia baliknya ke bangunan tua. Ada yang di depan rumah si Neneng, ada rumah gedong dulu yang gua bilang itu terbengkalai itu kan. Nah pulangnya ke situ pocongnya bang. Ya gua mikirnya ya mungkin di situ mungkin titiknya gitu kan. Udah paginya gua bangun tuh udah rame lagi bang. Ternyata semalam itu bukan gua doang yang lihat bang, hampir semua warga itu lihat. Dia selalu ketuk-ketuk pintu bang, digedor-gedor pintu tuh kayak tonjok-tonjok bang katanya. Jadi warga situ udah tahu kalau ada gedor-gedor dari lewat jam 10 udah nggak bakalan dibuka bang, walaupun dia benar-benar orang gitu. Jadi udah kebuktian beberapa kali dibuka pintu, sosok pocong itu yang penampakannya bang. Dan gangguannya itu bang tambah ekstrim dari yang dulu bang. Jadi yang kasihannya itu ada ronda gitu kan. Ronda dia awalnya dengar suara teriakan gitu kan, suara tangisan, disangkanya ada orang kecelakaan atau orang gimana gitu bang. Pas ditengokin ke bawah ternyata pocong itu bang. Yang disangkanya itu pocong Neneng lah kan. Ada juga beberapa supir sayur yang ngelihat waktu dia keluar dari garasi itu, awal-awalnya ya nggak ada apa-apa dan cuma nyium-nyium bau-bau kayak bangkai-bangkai binatang lah gitu kan. Pas dia keluar, di depan pintu garas berdiri bang, sosok pocong itu. Dan bukan hanya dia aja bang, ada juga tuh salah satu warga yang biasalah aktivitasnya itu di selang jam 3 sampai jam 5 subuh lah ya, kerjanya gitu kan. Itu dia waktu itu tuh bukannya mau pergi kerja bang, tapi pulang kerja subuh tuh, nggak tahu pulang kerja dari mana. Awalnya dia nggak lihat apa-apa bang, tapi pas begitu dia yang gua tunjukin ke gang ini bang, gangnya gitu kan, dia turun ke bawah itu nggak selang lama pas belokan mau ke rumah dia tuh kan kelihatan banget tuh rumah si Neneng sama rumah yang udah terbengkalai itu berdiri jelas katanya bang, tapi dia nggak diem, kayak seolah-olah terbang nyamperin. Itu sampai dia teriak-teriak tuh, minta tolong ke warga, sampai rame lagi. Dan itu bukan 1-2 orang warga bang yang ngalamin sampai ketakutan, benar-benar ketakutan, hingga akhirnya kesimpulannya ya tetap aja kan warga itu yang bergentayangan itu Neneng. Iya. Nah dari awal juga yang bikin resah di sana itu sampai jadi kampung mati itu kan Neneng awalnya. Jadi
orang tuanya pun juga bisa dibilang jatuhnya jadi malu juga ya. Dia malu, makanya nggak mau ke sini, nggak mau balik lagi ke sini. Berarti orang tuanya tuh sampai sekarang nggak balik-balik ke rumahnya? Enggak, itu? Jakarta aja. Dia udah putus asa bang, udah stres. Ya nih naruh orang kerja paling lama 1 hari 1 malam kabur. Ganti lagi sampai nyari orang jauh dari Jakarta, bawa jauh-jauh ke sini bang. Cuman sehari semalam kabur. Yang pekerja itu alamin apa aja sih saat lagi Nah ini gua sempat ketemu sama beberapa pekerja. Kebetulan dulu sebelum kita dia ngambil dari orang jauh itu, si pekerja itu si Mamang itu ngambil orang warga pribumi dulu lah. orang sini? Cuman nggak satu kampung, beda kampung lah. Tapi masih daerah kita juga di sini. Itu tiap malam katanya di depan rumah itu suka ada yang nangis. Awal-awalnya hilang suara nangis, pasti tengok itulah sosok pocong merah itu. Merah, berarti ini merahnya bukan merah kain merah ya? Enggak. Karena darah dari kepalanya yang pecah, rembesan gitu, ada cairan rembesan merah gitu bang. Kalau nggak di depan rumah, di kamar si Neneng. Si pekerja itu kan di ruang tamu tidurnya. Itu selalu datang kalau nggak di depan rumah ya di kamar Neneng. Makanya paling lama siangnya kerja gitu kan, malamnya mau istirahat tuh di ruang tamu. Malamnya kalau lagi enak-enak tidur tuh suara orang nangis, bising banget gitu di luar. Kadang orang minta tolong tuh di dalam kamar, ditengok sosok pocong, tapi nggak lama gitu, cuman sepintas. Iya, siapa yang tahan coba ya kan? Ya orang kerja nggak sedikit bang, kemarin naruhnya di situ. Kalau 1-2 orang mungkin bisa aja penakut gitu kan. Itu 15 orang bang kabur semua malam itu. Mau apa kalian di rumahku? Karena rumah itu gede juga lumayan sih, jadi pengen cepet-cepet beres lah gitu. Makanya diperbanyak lah pekerja itu biar rame juga, niatnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada salah satu pekerja kesurupan tengah malam, teriak-teriak. Suruh jangan ada orang di sini gitu. Oh gitu? Berisik katanya, kalian pergi. Dia nanyain mana emak gua, mana bapak gua. Harusnya di saat pekerja itu ibaratnya mau renovasi, harusnya bapaknya ada di situ dong. Harusnya bang, Iya kan? kita kepengennya keluarga tuh kayak gitu. Cuman dia karena udah ngerasa malu bang. Dia ego juga orangnya bang, keras kepala bapaknya. Satu mungkin dia udah ngerasa malu, dan kedua juga dia nggak tahu lah, keras kepala pokoknya gitu. Dia tetap nggak percaya kalau itu bukan Neneng gitu. Oke. Nah dari situ akhirnya siangnya tuh gua balik bang. Gua coba ngomong ke bokap gua buat nyampein ke mamang gua, si bapak almarhum itu. Tetap si keluarga almarhum itu ibu bapaknya nggak terima, karena dia ngerasa si almarhum udah tenang. Iya. Karena keinginan yang terakhirnya itu udah tersampaikan lah. Seperti waktu itu kan dia gentayangan karena belum tertangkap si tersangka yang melakukan pembunuhan sama dia itu kan. Nah akhirnya tetap dia nggak terima lah gitu kan, nggak terima. Dan kepulangan gue itu ya udahlah, kalau emang nggak terima bodo amat gitu kan. Gue nggak ambil pusing lah, orang gue udah tinggal jauh kok dari kampung situ gitu kan. Ternyata bang, di pertengahan bulan puasa itu bukannya hilang bang, tambah rame bang. Sampai ada salah satu warga yang nyusulin gue ke kampung gue sini. Ngapain? Dia minta tolong, biar katanya itu pocong Cineneng biar tenang lagi. Kenapa pocong Cineneng sekarang kok ada lagi? Makin parah. Makin parah. Jadi tiap malam tuh hampir tiap rumah bang digedor-gedor. Itu awalnya rumah di samping-samping Cineneng itu udah ada penghuninya bang awalnya. Udah pada balik lagi? Udah balik lagi, udah nyaman lah, udah tentu. Nah sekarang udah kosong lagi bang. Udah pada pindah lagi ke atas, yang ngontrak lah, yang nginep di saudaranya. Jadi kampung mati lagi tuh di sekitar rumah Cineneng tuh. Di sini karena gue kedatangan salah satu warga di sana juga, gue nggak enak bang kan. Nah, nanti akhirnya gue datang ke bokap gue juga lagi. Gue omongin juga apa yang disampaikan sama salah satu warga itu ke gue. Akhirnya bokap gua nelpon si orang tua si Neneng suruh balik ke sini. Akhirnya mau nggak mau mamang sama bibi gua tuh datang ke sini bang, ke tempat bokap gua ke sana. Dan akhirnya rembukan sama keluarga. Akhirnya kita coba manggil orang pintar lagi bang. Ada salah satu dulu yang pernah nyempurnain si Neneng. Jadi dia nggak percaya bang, Neneng udah tenang katanya. Iya. Neneng udah nggak ada lagi Urusan sama dunia. Udah terbebas dari masalah dunia. Tapi kok ini masyarakat atau warga sekitar kok banyak yang ngeluh lagi seperti ini, kata bokap tuh kan. Akhirnya kita rembukan, akhirnya kita kumpulin warga yang ngerasa pernah ngeliat tuh, hampir semua bang. Kesaksiannya banyak? Sampai sumpah, demi Allah bang gua lihat, demi Allah pak gua lihat gitu. Sampai ibu-ibu gua lihat sampai pingsan gitu.
Ada yang sampai pingsan? Ada, itu ceritanya dia mau pergi ke pasar bang, jam 2:30 subuh. Pas dia buka pintu katanya, dikirain anaknya bercanda bang, gedor-gedor pintu belakang. Ya namanya emak-emak kan, wah lu kalau mau masuk aja gitu, nggak usah gedor-gedor, orang gua juga udah bangun kok mau berangkat ke pasar. Pas dibuka pas sosok pocong itu bang. Siapapun tolong saya! Kau akan mati. Tolong! Jangan bunuh saya! Itu ketemunya 3:30 pas mau azan subuh sama suaminya mau ke air. Itu yang bener-bener ngasih kesaksian yang bener-bener real bang. Dan akhirnya nyambung lagi, gua juga ngerasa nggak bohong, jujur sampai mau disumpah apapun kata warga situ kan. Akhirnya udahlah di siang itu kita rembukan sama warga sampai akhirnya bokap nyimpulin nanti malam habis isya kita ngumpul di sini. Semua warga yang ngerasa diganggu. Panggillah si ketua RT RW-nya, pengurus di sana, kumpul semua dan akhirnya datanglah si alim ulama ya kiai lah, ustadz itu. Akhirnya oke, kita panggil lagi arwah si nenek. Tapi dia minta jangan warga sini, jangan pihak dari saudara yang jadi mediumisasinya bang. Takutnya disangka nanti kalau dari warga takutnya sandiwara. Nanti kalau dari pihak keluarga gua takutnya pengakuannya dibuat-buat gitu kan. Akhirnya kita nyari orang yang sama-sama kita nggak kenal gitu kan. Akhirnya si ustadz itu bawa orang bang, dipanggil dimediumisasi dan waktu itu neneng dimasukin lagi. Itu awalnya nggak mau ngomong. Ini mediumisasinya ini cowok atau cewek? Cowok. Jadi biar nggak ketahuan bohongnya. Soalnya kalau memang bener-bener nanti ada korin yang masuk itu suara cowoknya berubah bang. Bener, iya. Jadi kalau seumpamanya kita kemasukan hantu cewek tapi kitanya cowok masih ngomong bahasa apa, suaranya masih cowok, berarti itu bohong gitu kan. Jadi biar ketahuannya di situ. Akhirnya dimasukin lah si sosok neneng itu ke tubuh si cowok ini bang. Selang beberapa menit kemudian tuh langsung loncat dia bang, lagi duduk. Kayak ringan banget gitu, langsung berdiri sambil sedak. Saya Neneng. Yang mengganggu kalian itu sosok jahat dan bukan saya. Awalnya nggak mau ngomong bang, takut katanya. Aku nggak berani ngomong, takut katanya. Soalnya di sini ada sosok pocong selain aku gitu kan. Nah, karena mungkin si alim ulamanya itu punya jampe apa nggak tahu apalah, mungkin jampe dia baca-baca, akhirnya mau komunikasi. Jadi gini bang, menurut pengakuan korin si neneng memang masih ada bang di rumah itu. Tapi neneng dari semenjak habis sempurnain itu neneng udah nggak bisa kemana-mana lagi bang, udah terhalang. Jadi dia cuma di sekeliling rumah itu aja nungguin ibu bapaknya Menghuni rumahnya lagi? Sementara kan bukan nggak nepatin janji ya bapaknya sama ibunya, karena setiap mau direnovasi nggak ada orang yang mau kerja, karena udah beberapa kali bawa tukang dari mana-mana kabur terus bang. Selalu diganggu? Selalu diganggu. Jadi disangkanya pekerja semua itu pocong neneng, padahal yang ngeganggu si pekerja itu bukan pocong neneng. Menurut si neneng ini? Itu bukan dia? Bukan. Oke. Ada sosok yang lebih kuat dari dia katanya, yang lebih auranya yang lebih hebat gitu, yang bisa ngegentayangin semua warga di sana. Kalau neneng itu udah terbatas kayak pagar gitu katanya bang, dia udah nggak bisa keluar dari rumah itu. Cuman neneng ngaku dia masih di situ karena nungguin bapak ibunya balik lagi ke situ. Kalau neneng. Tapi neneng ngerasa nggak pernah ngeganggu warga bang, nggak pernah nakut-nakutin. Gitu. Memang ada juga beberapa keterangan penjelasan dari warga setempat kalau di rumah itu memang kadang suka ada kelihatan siluet di balik jendela bang. Tapi sebatas di dalam rumah itu nggak pernah di luar. Nah, itu neneng yang benar. Neneng yang benar, dan otomatis warga bilangnya nggak mungkin, itu kamu gitu, alibi masyarakat tetap kuat kan karena awalnya juga si neneng yang berketayangan di situ bang. Nah akhirnya ditanya dengan baik-baik lah sama Pak Ustadz itu, dia bilang takut, nggak mau nunjukin dan nggak mau ngasih tahu dia itu siapa karena dia itu lebih hebat dari dia katanya, lebih tinggi lah tingkatannya. Terus kata Pak Ustadz dijanjiin kalau ada apa-apa siap kami bantu gitu kan. Akhirnya si neneng itu cerita sebenarnya. Katanya dia itu bilang sama kita ya, si yang kesurupannya itu ngomong bukan aku katanya, tapi ada sosok pocong lain lagi di rumah itu.
Rumah mana? Kan itu ini rumah neneng, seumpamanya kita duduk sini bang kan. Nah, di depan tuh kan ada rumah bekas rumah gedung tuh. Oh, yang lu bilang itunya pas lagi hajatan itu diberesin? Diberesin. Ah. Ternyata itu bukan ulah si neneng bang. Itu bukan neneng? Bukan, tapi pengakuan si neneng yang punya rumah awal, yang punya rumah itu tuh, itu peliharaan yang awal punya rumah itu. Rumah besar depannya itu? Itu katanya peliharaan yang punya rumah itu. Jadi pengakuan si neneng, jadi si peliharaannya itu bingung bang. Bingungnya apa? Yang melihara dia udah meninggal. Nggak ada yang ngerawat? Nggak ada yang ngerawat. Jadi kata si neneng, dia tuh pengennya tuh gedor-gedor pintu warga semua itu, pengen punya majikan baru lah. Kalau kata anjing sih gitu. Jadi nyari majikan baru gitu kan pengennya. Cuman kan warga di tempat itu takut semua bang, boro-boro mau miara kayak gitu kan gitu kan. Iya, iya. Nah, saat si neneng ngejelasin kayak gitu, banyak bang warga yang bilang nggak percaya, itu kamu. Neneng bilang berani sumpah gitu. Itu bukan aku. Akhirnya, oke lah kata si Pak Ustadz itu kan, kalau memang itu bukan kamu nggak apa-apa, kamu sekarang keluar lagi gitu kan, didoain lagi keluar tuh bang. Pas lagi si neneng dikeluarin, selang nggak lama si neneng keluar tuh bang, pas lagi mau diundang, kalau bener memang ada sosok lain selain si neneng, mau diundang lagi tuh bang, mau dimasukin ke si mediumisasi yang tadi tuh, yang benar-benar ganggu ini mau dimasukin. Sama si ustadznya kalau memang bener ada sosok yang lain gitu kan. Itu pas baru si neneng keluar, si cowoknya itu agak setengah lemas gitu, setengah pingsan gitu kan. Selang beberapa menit lah, itu ada 15 menit baru dia tenang, tahu diapain lah sama ustadznya itu, sembuh lagi dan dia siap untuk dimediumisasi lagi. Itu nggak masuk ke dia bang. Angin tuh gede banget. Sebelum ada kejadian kesurupan tuh, itu angin gede, mendadak. Setelah si neneng ini? Si neneng keluar, sembuh kan si mediumisasinya. Jadi mau diundang lagi tuh kalau memang ada sosok lain selain si neneng, mau dimasukin lagi ke si mediumisasi yang bekas si neneng tadi. Iya. Itu nggak mau masuk bang, malah angin tuh kayak gimana sih kalau puting beliung. Cuman di situ-situ aja muternya, di lokasi kita ngumpul. Akhirnya ada setengah jam habis angin itu, awalnya ibu-ibu kesurupan. Ya berbentuk pocong, cuman kasar bang. Jadi dia frontal bang, loncat, terus ngejatuhin diri. Tapi yang herannya bang, gua merinding bang. Kelihatan nggak? Ini gua merinding bang, jujur. Untung nggak di kuburan ya malam ini ya. Itu kan kalau pocong di gini bang, itu posisinya kayak gini, tapi tanpa ada ikatan kain atau apa ya. Itu tuh si ibu-ibu tuh loncat berdiri, langsung ngejatuhin diri ke belakang, rebahan, telentang, tapi dia bisa berdiri tanpa tangannya nyentuh tanah. Begini? Itu langsung dipegangin sama ustadznya tuh ngamuk bang. Jadi yang anehnya itu, loncatannya tuh tinggi banget bang, kayak ringan banget gitu kan. Nggak dari sejengkal 2 jengkal, enggak. Dia dari sini beberapa meter, nanti dia rebahan lagi kayak mau nyelakain yang dimasukin sama dia. Akhirnya dipegang itu, disembuhin, keluar, ditanya juga belum ngaku tuh waktu itu bang, masih berusaha lah buat ngalahin sosok itu di tubuh si ibu warga itu ya. Si ustadznya udah sampai ngap-ngapan bang, kecapean. Si ibu itu keluar, ya ini katanya udah nggak bisa udah nggak bisa ditanya, dia energinya lebih kuat gitu kan. Cuman dikeluarin paksa, baru aja sembuh, baru mau dikasih minum, yang sebelahnya lagi kesurupan, pindah bang. Itu lebih parah lagi, nyekek sendiri bang. Tapi dengan tangan satu gini, satunya di sini bang. Itu sampai udah biru ini bang. Itu ustadznya juga sampai kaget bang. Akhirnya dia bilang nggak sanggup gitu kan kalau kayak gini terus. Akhirnya dia manggil temennya bang di malam itu juga. Jadi tiga ustadz baru bisa tuh nyembuhin. Habis sembuh, akhirnya entah gimana caranya luluh lah. Tapi pindah lagi masuknya bang. Jadi ketiga orang pertama sembuh, orang yang kedua sembuh, masuk orang ketiga. Nah, di orang ketiga ini dia baru ngaku. Dia katanya udah lama nggak dikasih makan. Udah beberapa tahun dia tinggal di situ, nungguin yang punya rumah, yang bos dia itu katanya ya apa sih disebutnya, majikannya itu nggak datang. Sorry, berarti rumah besar ini miara si makhluk ini? Kesugihan. Pesugihan pocong. Oke. Jadi entah itu yang punya rumah jadi pocong atau entah itu peliharaannya pocong, kita nggak tahu. Nah, cuman dia nungguin yang majikannya itu nggak balik-balik katanya. Dia nungguin di situ udah beberapa lama nggak dikasih makan. Itu dia katanya mau minta makan sambil cari majikan baru. Nah di situ ditanya,
siapa, tapi di sini kita nggak bisa nyebutin ya bang. Jangan. Si almarhum yang punya peliharaannya itu, Usah, pokoknya usah. si bapak B-nya aja gitu kan. Sebut aja B, Bapak B ya. Bapak B. Dan akhirnya di situ kita kan udah nggak tahu keluarganya udah nggak ada bang. Udah pada pindah semua. Karena anaknya udah nggak ada di situ, beliau juga udah meninggal gitu kan. Akhirnya oke lah, dirayu lah cara kasarnya sama Pak Ustadznya itu, kamu jangan tinggal di sini, ini bukan tempat kamu dan kenapa kamu harus ngeganggu warga. Dia bilang kayak gini bang, selama majikan gua belum kesini, gua akan terus seperti ini karena gua lapar, gua minta makan. Jadi maksudnya dia itu datang ke tiap rumah gedor-gedor pintu warga itu bukan mau nakut-nakutin katanya bang. Dia nyari majikan baru buat ngasih makan dia. Nah di situ mau dimusnahin lah sama ustadznya, dia nggak mau bang, ngelawan, terus-terusan ngelawan dan akhirnya dia ngomong, gua tetap mau di sini gitu kan. Akhirnya baca doa bareng-bareng, luluh lah si pocong itu bang, luluh, tapi dia nggak mau dipindahin jauh dari situ. Masih maunya seputar situ juga. Tapi dengan satu syarat kata Pak Ustadz, kamu boleh kami pindahkan, tapi kamu jangan istilah coba-coba ngeganggu warga lagi. Kalau memang kamu nanti ngeganggu warga lagi di sini, kamu akan dimusnahin. Akan dimusnahin katanya bang gitu kan. Dia janji nggak bakalan gitu bang. Akhirnya dipindahin lah. Nah di sini kan warga otomatis penasaran bang. Karena ini ada anak-anaknya. Oh, anaknya almarhum rumah depan yang ini. pernah ninggalin waktu hajatan di situ. Akhirnya ada salah satu warga yang penasaran dan dia cari alamat-alamatnya, akhirnya ketemu di Bogor. Udah pindah ke Bogor. Udah pindah ke Bogor dan di sana kan sebenarnya anaknya itu 4 bang. Sepengetahuan warga di situ tuh 4 anaknya. Itu pas disamperin ke Bogor itu tinggal 1 bang, yang paling gede. Yang lainnya? Yang lainnya meninggal. Dan dibawa ke sini bang, diajakin ke sini karena di sini ada masalah yang harus diberesin sama keluarga kamu gitu. Awalnya dia nggak ngaku bang. Gua nggak tahu apa-apa bang katanya. Anaknya nggak ngaku. Gua nggak tahu katanya kenapa gua tinggal situ, karena dia tetap nyalahin pocong neneng gitu kan. Akhirnya dibongkar lah sama warga dan sama ustadz itu, kalau itu tuh bukan kerjaan si neneng tapi kerjaan piaraan bokap lu. Lu kalau lu nggak ngaku digituin kan, nanti dampaknya ke lu. Lu pasti kalau nggak sakit pasti mati kata ustadznya gitu kan. Akhirnya dia kaget bang pas diancam gitu kayak ustadznya. Mohon maaf Pak sebelumnya, emang itu bener peliharaan bapak saya. Kenapa dia balik lagi ke sini? Karena adik gue yang pertama yang meninggal bungsu bang. Adiknya yang bungsu meninggal. Itu awalnya lihat pocong itu di Bogor tuh satu persatu diambil bang. Cuman disisain satu keluarga itu yang paling gede, itu juga dia bikin obatnya sampai ke sana ke sini. Jadi kata dia, pengakuan dia itu memang bapak saya punya kesugihan pocong, tapi almarhum itu sebelum meninggal nggak pernah titip pesan apa-apa. Jadi kita nggak tahu kalau si almarhum itu punya perjanjian dengan setan gitu. Akhirnya dia itu minta makannya itu sebenarnya bukan sesajiata tapi nyawa orang bang. Kalian semua sudah mati, tinggal giliran saya. Setahun sekali itu harusnya 1, makanya adanya tahun pertama meninggal. Dan sebelum meninggal pun sempat ngeliat pocong dulu dia? Yang kedua dihantuin dulu pocong, sakitnya nggak jelas, cuma sakit kepala, cuma demam-demam biasa, 1 hari 2 harinya meninggal. Yang kedua, sampai yang ketiga pun sama. Dan terakhir pun dia sempat lihat, tapi dia cepat buru-buru pergi ke orang pintar, bikin obat, dan akhirnya sama si orang pintarnya itu dibalikin lah ke rumah ini lagi. Suruh cari makan di rumah itu. Ya kata kasarnya mungkin kalau ke hewan mah, ya kamu pulang lagi ke rumah majikan lu, tungguin aja majikan lu sampai balik gitu kan. Ya sebelum majikan lu balik ke situ ya lu cari aja makan sendiri. Akhirnya dia keliling kampung cari majikan baru sama cari makan. Dan di situ warga minta pertanggungjawabannya kan. Akhirnya anaknya si almarhum itu dia nggak tahu apa-apa sebenarnya bang. Dia juga korban. Karena sebelum bapaknya meninggal pun nggak pernah ngomong apa-apa atau titip pesan apa lah gitu. Dia juga tahu-taunya itu setelah awal meninggal. Adik-adiknya pada meninggal. Dia jadi keterangan dari orang-orang tua ini nggak bisa diputus karena ini perjanjian bokap lu. Jadi belum sempat ngewarisin si pesugihannya itu ke anaknya, dia udah meninggal duluan. Jadi si peliharaannya itu merasa nggak dikasih makan, yang ada dimakan sama dia. Keluarga majikannya? Keluarga majikannya itu udah perjanjian bang. Nah akhirnya dia sampai minta tolong ke ustadz, gimana nih tadi gitu kan. Saya takut gitu kan.
adik-adik saya yang 3 udah meninggal, tinggal saya 1 sama istri aja katanya. Akhirnya di situ dia sampai berobat lah sama ustadz yang meruqyah di sana itu bang. Dan akhirnya dia sanggup untuk bertanggung jawab, dan kata si ustadznya ini cuman garis keturunan si bapak itu yang bisa memutus perjanjian antara manusia dan setan itu. Akhirnya lepas dari situ gua nggak tahu apa-apa, yang penting yang penting gua udah ngejelasin ke warga bahwa itu bukan si nenek. Tapi jujur bang, gua nggak bisa bohong di sini kalau untuk si pocong neneng itu juga masih di situ bang. Masih ada. Ada di situ, karena si neneng juga sebelum keluar dari dari orang yang di mediumisasi itu dia bilang sampai kapanpun neneng nggak bakal kemana-mana, neneng bakalan pergi kalau ibu sama bapak udah pindah lagi. Udah nempatin rumahnya lagi. Dan sampai saat ini bang, walaupun udah ya ini sih baru kemarin kan, kemarin emang udah nggak ada alhamdulillah telur pocong itu ya, yang pesugihan itu. Tapi warga masih sering lihat bang sosok penampakan neneng. Itu rumah kan awalnya udah pusing ya, mau dijual lagi kemarin. Itulah selalu itu yang ada di foto sama di video. Setiap orang yang mau beli ngeliat foto video rumah itu selalu ada dia. Si neneng kalau nggak di depan pintu ya di ruang tamu atau di kamar di dalam. Kan suka kalau orang yang mau beli suka video-video dulu tuh. Kalau masih di situ nggak ada bang. Nanti udah nyampe rumah dicek lagi pasti ada. Berarti ini momennya hampir bersamaan dengan kematian neneng, yang akhirnya bisa dibilang dia kan matinya nggak wajar ya, dibunuh dan segala macam. Berbarengan di depan rumahnya juga ada pesugihan yang dengan makhluk yang sama. Itu artinya neneng ini bisa dibilang kayak kena fitnah. Ya mungkin bisa jadi bang kan. Gitu ya? Iya. Cuman yang terus ada beberapa paranormal, dan ada salah satu tokoh masyarakat yang tahu memang benar itu bukan neneng. Gitu. Soalnya udah coba diritualin kan, dipanggil bukan neneng. Jadi dia sosok jin gitu bang, bukan korin. Itu memang siluman lah atau apalah gitu berbentuk kayak kalau gitu. neneng ini kan korin ya, jin korin dari seseorang. Kalau ini memang makhluk ya. Makhluk yang seperti yang bisa menyerupain apapun gitu bang. Kalau neneng kan memang tujuannya supaya orang tuanya balik ke rumahnya, supaya rumahnya bisa balik. Nah kalau yang si pocong yang ini nyari korban ya, nyari korban dan juga majikan ya kan. Majikan baru gitu. Tapi untungnya ya warga belum sempat jadi korban, karena ya mungkin dia masih udah dapat korban 3 ini kan dari anak-anaknya. Jadi intinya dia tuh cari majikan baru aja sama cari makan. Tapi alhamdulillahnya kalau untuk warga belum sempat jadi korban. Dan anaknya yang paling tua ini akhirnya gimana bisa mutus perjanjian orang tuanya nggak sampai ke dia? Allahu alam bang. Soalnya kita cuman sampai di situ doang berhubungan sama dia. Sampai sekarang pun gua nggak pernah tahu lagi kabarnya kayak gimana, dan gua nggak tahu dia di mana gitu bang. Seolah-olah dia juga ngilang bang. Soalnya pernah dicek lagi sama temen gua yang pernah marahin dia ke sana, itu di Bogor juga udah nggak ada. Seolah-olah dia ngerasa gimana lah, mungkin ngilang, pindah kemana. Ngilangin jejak lah juga dia. Ngilangin jejak gitu. Oke. Nah berarti sampai sekarang ini yang lu tahu, ini kan kejadian belum lama ya, baru puasa baru berapa bulan sih, 3 bulanan lah ya. Ini berarti kampung, ini kan rumah neneng udah pasti kosong. Rumah besar ini juga udah pasti kosong dong. Udah hancur. Dindingnya doang. Nah, rumah-rumah yang di seputarnya sini juga jadi kosong juga. Ya sekarang udah kosong total semua bang. Jadi kampung mati. Kampung mati. Jadi ditinggalin aja. Nggak bakalan ada orang yang berani lagi tinggal di situ. Walaupun pocong neneng udah nggak ada, apalagi sekarang masih ada selentingan, sekali-kali masih ada orang lihat sosok penampakan neneng di rumah neneng. Jadi dulunya sebelum bulan puasa itu udah rame lagi bang, udah berkembang lagi lah kampung itu. Sekarang udah hancur bang, bisa lah suatu saat kita ke situ bang. Beberapa rumah itu sekarang udah terbengkalai, bener-bener ada yang masih udah utuh kursinya, kasurnya. Tapi ya namanya orang ketakutan mungkin ya, tidak malam dibiarin aja kayak gitu bang. Mungkin gua pernah boleh disebutin nggak? Sebutin aja. Di salah satu channel itu ngelakuin penelusuran, saya seperti lu sampai sekarang tambah parah. Masih apa titik koma John Arya sama si Bang John Arja itu, si Babang tampan lah gue bilangnya. Itu waktu itu ya seperti itu bang, tapi itu belum kosong banget, tapi sekarang udah lebih parah bang. Lebih parah dari waktu itu? Rumput jalannya juga udah segini sekarang. Segini? Dulu rumputnya masih terawat lah jalannya, tapi sekarang udah ilalang tuh udah tinggi banget. Dulu kolamnya masih ada airnya tuh, yang bekas kolam renangnya. Sekarang di tengah kolam renang itu udah banyak ilalang bang. Udah tambah parah sekarang. Kayaknya nggak terawat banget gitu.
semenjak kemarin itu. Menarik juga nih kayak apa? Woi anak Jin. Siap. Siap. Kita kayaknya seru juga nih kita ke sana nih. 2 malam. Wah, gue demen nih, gayanya tengik. Di situ berarti bisa dibilang udah kosong, dan kalau kemungkinan semisalnya nih, kan gue orangnya berani sih belum tentu juga, tapi gue orangnya rasa penasaran gue lebih gede dari rasa takut gue. Jadi gue pengen tuh kapan-kapan nih, kalau komennya nyampe 1000 nih, gue bakal ke sana. Tuh si anak Jin 2 malam, gue 1 jam aja. Kita tontonin dia nanti. Tapi enggak serius. Itu bro, kalau gue ke sana semisalnya ini nggak, maksudnya sama warga nggak masalah kan? Itu bisa gua urus bang, karena di situ temen gua semua dan yang punya rumah juga masih bibi gua. Oh Jadi iya. kita di sana tuh pengennya kita menjelaskan ke masyarakat bener apa enggaknya sih ada si neneng di situ gitu. Itu biar kita bisa dipublikasikan, itu bukan kita buat gimana lah, cuman biar masyarakat itu tuh tahu gitu. Ada enggaknya sih yang seperti itu tuh. Korin itu masih di situ apa enggak? Mudah-mudahan sih udah nggak ada ya. Ya mudah-mudahan sih bang. Kalau ada ya urusannya si Chandra lah itu ntar. Tapi bener bang, waktu gua penelusuran sama tim channel Titik Koma itu, gua lari. Awal masuk gang itu kalau abang boleh lihat lah cuplikan videonya. Di awal gua masuk gang itu gua mundur balik, karena gua mau tabrakan sama sosok itu. Serius lu? Iya, ditengok aja nanti ada di cuplikan videonya itu. Sampai gua teriak gitu, John Arya, sampai gua dorong itu mau lari gua. Nggak apa-apa kata John Arya. Padahal John Arya juga takut waktu itu, sama-sama takut sama gua. Sorry Bang John, gua bongkar nih sedikit nih. Kita sama-sama takut Bang John. So skut aja dia kan. Wah seru juga tuh. Oh, sebenarnya itu nggak jauh kan dari yang waktu itu lu tunjukkan ya pas gua kesini kan di mobil kan? Iya. Itu gangnya tuh, itu gangnya. Cuman dari beberapa ratus meter lah ke bawah itu ada kampung lagi, cuman kampungnya udah mati, udah gelap. Jadi kampung di bawah terang itu kalau ada penerangan dari atas aja jadi samar-samar kayak gitu tuh bang. Ada siluet cahaya ke bawah. Baru ada. Itu malah bikin makin serem bro. Itu jujur gua bang, pertama timnya Titik Koma paling depan, gue sebenarnya di tengah-tengah. Nah pas begitu udah nyampe di, ini kan ada rumah satu nih, rumah satu, pas kosong, rumah baru tuh udah kosong bang, terbengkalai. Nah ini rumahnya neneng agak ngumpet. Nah gua sok-sokan karena gua udah akrab di situ, gua duluan tuh, duluan banget nih, gua duluan. Pas gua mau belok ke gang, dia berdiri bang. Perasaan gue tuh mau ketabrak. Ya gue langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung lari ke belakang, langsung gue tarik Bang John suruh masuk. Ada apaan? Kirain gue dia mau maju, dan dia mundur, gue tambah mundur. Kalau enggak, dia udah takut, pertama gue udah takut, dan lihat dia takut, dia tambah takut. Kirain gue lihat Bang, enggak lah, kenapa loncat lah, lihat apaan, dikirain dia tuh ular. Takutnya gue nginjek ular, gak taunya barusan bang, pas begitu masuk Bang John terus sama kameramennya tuh nyumbu bangke. Dan lihat sosok siluet yang masuk ke dalam rumah. Wah, makin seru nih. Bang. Gitu. Ini tetap pengakuan si almarhum nggak bakalan selama belum diisi lagi rumahnya sama orang tuanya, nggak bakalan pergi. Artinya serunya gini nih, kalau sampai nanti gua ke sana, berarti ada 2 objek yang gua teliti nih. 1, kalau masuk pekarangan neneng, berarti ketemunya sama neneng. Bisa jadi bang. Ya kan? Kalau masuk ke yang rumah pesugihan depan, ini kayak agak lebih sangar nih. Ya, itu di belakang, dipindah di belakang bang. Oh gitu? Di belakang. Kalau kata paranormal kemarin sih dipindahnya ke belakang, jadi dikunci di sana. Gue coba bantu. Ya, ya lu sesama jin lah. Sesama jin. Gitu. Nah bro, ya gimana nih, seru juga kayaknya nih. Kita datengin. Gas Chan ya? Gas. Weh, gue demen nih. Lagunya tengik banget. Nah bang, berarti dari yang si neneng itu berarti pelaku pembunuhan neneng sendiri sudah ditangkap ya? Alhamdulillah udah bang. Ditangkap. Udah diproses bang. Dan itu sudah ketahuan vonisnya berapa? Kalau kemarin sih yang gue dengar dari Mamang itu seumur hidup bang. Seumur hidup. Oh dia berencana. Pembunuhan, pemerkosaan juga ya kan, dan pencurian juga ya kan. 3 pasal kenanya. 3 pasal betul. Nah, maksudnya ini kan bisa dibilang si pembunuh ini juga, kenapa saat dia waktu itu di episode awal, kenapa dia ditangkap nggak pakai ngelawan? Karena dia sendiri sudah dihantui dan dikejar juga oleh si nenek. Cuman dia nggak bisa kemana-mana.
ada nggak yang lu dengar kisahnya dia? Ibaratnya selama dia dikejar atau selama gimana dia sempat cerita sama polisi atau polisi nyampein ke pihak keluarga atau gimana? Ada nggak kisah-kisah dia? Ini bukan dari keterangan dari polisi. Cuman waktu itu kan mamang gue pengen ketemu sama orangnya, pengen tahu di kantor polisi itu orangnya kayak gimana. Yang ngebunuh anaknya? Tapi kan dengan satu catatan jangan sampai bertindak hal yang main tidak, fisik. Gitu. Akhirnya cuma ditanya doang. Itu dia selama lari dari tempat kerja itu, dia udah nggak tenang katanya bang. Jadi dikejar-kejar terus sama sosok nenek ini. Tapi dia bingung mau nyerahin diri gimana, nggak nyerahin diri gimana. Jadi akhirnya dia depresi bang. Jadi nggak bisa keluar ke rumah, cuman teriak-teriak aja. Jadi udah setengah gila itu ketangkepnya. Makanya waktu ditangkap juga dia pasrah, karena dia udah benar-benar depresi. Jadi udah nggak ada keberanian buat kemana-mana. Itu siang malam pengakuan polisi dan pengakuan si pelaku itu, dia udah nggak berani keluar bang. Yang dia kabur ke Jawa ini ya? Dia selama pelarian ke Jawa itu pulang ke kampungnya itu udah nggak kemana-mana di situ. Karena dia katanya setiap keluar dari rumah pasti lihat sosok itu terus. Sampai akhirnya tertangkap pun dia langsung mengakui karena memang betul dia pelakunya. Gokil sih. Ini menarik nih, Vi, gue ya. Ya, tentang hantu pocong. Nah, itu hantu pocong atau pesugihan pocong itu bisa gue jabarin tuh. Kenapa tuh? Karena gue punya pengalaman juga. Gue agak merinding tuh. Ya, punya pengalaman ketika di salah satu wilayah di Jakarta Barat. Nah, dia itu punya pesugihan pocong tetapi mau lepas. Yang makan korban bapaknya dulu nih. Oh gitu? Iya, dia nggak mau di rumah itu nggak mau pindah. Dia makan korban. Akhirnya terselamat karena istrinya sama gue. Dan itu. Ntar lu kenapa nggak pernah cerita sama gue tentang kayak begituan? Iya kan, waktu di Cibatok kan dikasih tahu lu. Iya, tapi kan mau cerita detail gini. Ntar lu ini episode lain. Itu seru tuh. Makanya gue agak tertarik bahwa gue akan membantu orang-orang situ. Salah satunya gue lempar pocong itu ke laut untuk dipenjara. Oh, iya lu sesama jin sih ya. Jadi bisa saling ini. Ya, berarti kru lu jin dong. Iya. Ya, pokoknya hantu yang berbentuk pocong tuh menarik. Kenapa? Pocong itu sangat sempurna, hantu sangat sempurna bagi gue. Kenapa begitu? Ada isinya. Maksudnya? Ya, ada isinya, di balik kain kafan itu ada isinya. Iya. Ya, ada sosoknya gitu. Kalau hantu-hantu yang lain kan cuma begitu. Ya, paling real hantu ya pocong. Gue paling males sih kalau ketemu hantu tuh pocong, bro. Gue seumur umur ngeliat pocong hantu baru sekali tuh. Itu asli kagak enak banget. Nah, itu real banget kan, kelihatan, bener-bener kelihatan. Nggak enak banget mukanya. Iya. Gue ya lu tahu kan, gue sehari bisa 3-4 bikin pocong. Masa dia nggak nurut sama gue? Goblok. Oke deh. Nah bro, nih berarti nih insya Allah ya lu doain ya rencana gue sama anak jin nih si Chandra. Kalau memang ntar responnya di yang episode ini lumayan, gue akan coba datang. Gue penasaran juga sih. Kalau si waktu lu masih Yonare sempet dapat tuh ya kejadian ininya ya. Momennya dapat ya, mudah-mudahan besok. Buat kemarin mati sih bang. Kalau sampai ini jangan sampai si Chandra yang kemasukan uset gendut buncit begitu, gue megang ini gimana coba ya. Nah bro, nah ini berarti artinya sampai detik ini si neneng itu masih ada di rumahnya dan si yang itu masih ada di seberangnya, artinya tapi si neneng ini sendiri bisa mengakui kalau yang di depan ini sangat kuat ya. Karena ini berarti kan satu dia bukan korin, dia mungkin memang jenis iblis ya, iblis pesugihan, dan dia juga memang diberi makan dan diberi tumbal ya. Betul. Jadi beda halnya dengan jin korin neneng yang hanya ya bisa dibilang penasaran lah. Tapi ini kan bukan arwah. Jadi gue lurusin ya, cerita-cerita yang ada di gue ini, kalaupun ada cerita menyangkut orang yang sudah meninggal, itu bro, itu bukan arwah dari si almarhum, melainkan jin korin adalah sosok jin yang mungkin semenjak kita lahir sudah ada mendampingi kita, dan dia tahu persis kita gimana dan bagaimana, dan itulah yang mungkin kadang dipergunakan atau mungkin dia juga yang melakukan dan dia yang gentayangan. Jadi itu nggak ada hubungannya sama orang meninggal sudah kembali ke atas dan sudah terputus hubungannya dengan dunia. Wayas alunaka aniruh kuliruhi min amri robi. Nah, dia kalau otaknya lurus nih. Iya. Wahai Muhammad, jangan bertanya soal ruh, kata Allah. Katakan ruh itu urusanku, kata Allah. Nah, tuh, lu dengerin tuh anak jin. Percaya nggak? Nggak kan? Sama. Oke bro, sebelumnya ini menarik ya kisah pocong neneng dua ini akhirnya
bisa dibilang ada hal-hal baru yang nggak pernah kita duga ya. Ternyata memang ada sosok lain yang menyerupai dia dan mengambil momentum ini. Jadi mungkin juga di berbagai macam hal ya, mungkin gini, ada sebuah kejadian misalnya entah kecelakaan, entah apa, entah bagaimana. Jadi mungkin ibaratnya banyak jin-jin fasik yang juga ikut mengambil kesempatan, menimbulkan ketakutan, akhirnya mencoba menggelincirkan akidah kita. Sampai akhirnya kan ya maaf mungkin kalau dia minta tolongnya sama ulama dikasih bacaan doa yang benar. Tapi kalau dia sama ya maaf dukun, ujung-ujungnya kan digelincirkan akidah. Misalnya, oh iya nih supaya setannya nggak nongol lagi, lu potong ayam cemani, ya kan? Lu kasih bunga rampe. Nah itu kan akhirnya orang gara-gara ketakutan yang ditimbulkan oleh para jin fasik ini, tergelincirlah akidahnya dengan oke, kita kasih ini deh, yang penting dia pergi. Itu kan ya maaf ya, di ajaran agama kita kayak gitu kan berarti sudah masuk syirik, ya kan? Nah ya gue jadi kayak ulama nih bro, tapi bener pengetahuan gue begitu. Jadi kita jangan gampang terpancing bro. Ya intinya sama gitu-gituan sih nggak usah takut ya. Kalau emang lu ketemu nggak sanggup ya lu lari. Nggak usah ngasih sajian bro. Nggak bener. Oke bro, sebelumnya Bang Opik, gue thank you banget nih. Lu udah ceritain tentang kisah ini ya, mudah-mudahan ambil pembelajarannya. Pembelajaran sih tadi ya gue bilang ya, kalau bahwasannya tuh jin-jin fasik atau apapun itu akan mengambil kesempatan dari setiap kejadian, dan mereka mencoba menimbulkan rasa ketakutan di kita, sehingga ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh orang-orang fasik juga yang akan mengarahkan ke arah yang salah, ya kan? Gue demen nih. Oke brother, gue Arfi dan Bang Opik, kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.